Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung Baik. lewat saluran telepon Ya. dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri. Pak Firly, selamat pagi. Halo. Metro TV dan seluruh rakyat Indonesia. Baik. Pak Firly, kemarin sudah dijatuhkan vonis terhadap Nur Hadi dan KPK, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding. Apa Pak yang KPK lihat dari vonis terhadap Nur Hadi kemarin, Pak Firly? Ya, perlu kami sampaikan kepada publik, kepada rakyat Indonesia bahwa kita Baik, kita akan mencoba memperbaiki hubungan komunikasi dengan Ketua KPK Firly Bahuri. Ada sedikit gangguan komunikasi kelihatannya. Kalau melihat ini, Bang Usman, Ya. sebetulnya apakah karena semata-mata tidak sesuai dengan dakwaan, Ya. tuntutannya 12 tahun, divonisnya 6 tahun, Ya. hanya karena angka itu saja, atau memang ada hal lain yang kemudian membuat jaksa akhirnya mengajukan banding? Ya, saya kira kalau dari sisi jaksa mungkin seperti itu, ya. Tetapi dari sisi masyarakat Iya. itu ada keadilan yang katakanlah tercoreng, ya, tidak dilakukan oleh hakim begitu kira-kira. Baik, Bang Usman tahan dulu sebentar karena kita kembali tersambung dengan Ketua KPK Firly Bahuri. Pak Firly. selamat pagi Mas Leonard. Iya, terima kasih Pak. Ini tadi ada gangguan komunikasi sedikit, kita sudah perbaiki. Pak Firly, pertanyaan saya begini Pak. Kemarin vonis Nur Hadi sudah dijatuhkan dan jaksa mengajukan banding terhadap vonis ini. Apa yang KPK lihat dari vonis Nur Hadi ini Pak Firly? Ya, saya ingin sampaikan lagi bahwa untuk jaksa menuntut Hadi maupun Rizky itu masing-masing penjara 12 tahun dan 11 tahun. Iya. Dan juga sebagaimana ketentuan pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Korupsi, bahwa KPK mengajukan juga gugatan atau tuntutan untuk uang pengganti. Betul. Tetapi dalam pelaksanaan putusannya, hakim hanya memutuskan para terdakwa masing-masing 6 tahun penjara dan denda 500 juta atau ancaman kurungan 3 bulan. Iya. Tentu melihat ini saya kira ada beberapa tuntutan jaksa yang tidak dikabulkan, bahkan belum dibahas sama sekali. Misalnya tuntutan untuk uang pengganti sebesar 83 miliar itu. Tetapi nyatanya tidak dibahas oleh hakim. Tentu KPK harus mengambil sikap. Karena pada prinsipnya KPK bekerja mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan juga proses peradilan. Dan semua unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh KPK itu terbukti, sehingga tentu kita mengambil sikap itu banding. Ya, Pak Firly, kemarin ada salah satu pertimbangan hakim yang mengatakan yang meringankan vonis Nur Hadi adalah Nur Hadi berjasa melakukan atau membuat kemajuan di Mahkamah Agung. Yang memberatkan adalah membuat nama baik Mahkamah Agung dan lembaga peradilan jadi tercoreng. Kalau Anda melihat ini, apa yang kemudian bisa dilakukan KPK di tahapan berikutnya, Pak Firly? Ya, kami tetap akan berupaya untuk membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Nur Hadi dan Rizky itu memenuhi dan cukup bukti pasal 11 dan pasal 12B besar, di mana hukumannya adalah kalau pasal 11 itu 5 tahun, sedangkan 12B besar itu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Nah, jaksa KPK mengajukan tuntutan 12 tahun. Saya kira 12 tahun untuk Nur Hadi, 11 tahun untuk Rizky. Nah, itu yang jadi concern kita, ditambah lagi dengan tidak dibahasnya tentang tuntutan uang pengganti sebesar 83 miliar itu. Ini yang menjadi concern kita, dan tentu kita sama-sama berharap bahwa marilah kita berikan keadilan, tidak hanya keadilan berdasarkan hukum, legal justice,
tetapi juga kita harus memperhatikan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu. Baik, kita harapkan kemudian nanti proses peradilan ini bisa juga membawa keadilan, rasa keadilan bagi kita semua. Pak Firly Bahuri, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Firly. Sudah dijelaskan Bang Usman, tetapi pertanyaannya begini, kalau kemudian hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, apa yang membuat kita bisa berharap bahwa hakim di pengadilan tinggi bisa berpikir yang berbeda begitu? Karena kan kalau biasanya kan mereka selalu mendasarkan kepada putusan hakim di bawahnya. Bagaimana Bang? Iya, memang ini ada problem ya, saya kira karena Nur Hadi kita kenal sebagai orang yang bisa, misalnya tadi di editorial diduga bisa mengatur posisi hakim itu mau ditempatkan di mana. Pada waktu sebagai sekretaris MA ya? Sebagai sekretaris MA. Sehingga memang ada muncul keraguan, keraguan. Nah karena itu kan kemudian KPK kelihatannya sudah berkonsultasi juga ke Komisi Yudisial agar mengawasi proses ini begitu. Nah karena itu kita dalam kasus ini saya kira berharap betul kepada Komisi Yudisial untuk betul-betul mengawasi proses peradilan supaya yang Anda khawatirkan, kita khawatirkan semua bahwa di dalam proses di peradilan yang lebih tinggi lagi hasilnya juga tidak memuaskan atau memenuhi rasa keadilan, baik rasa keadilan dalam ukuran KPK yaitu vonis 12 tahun, uang pengganti, denda begitu, itu juga rasa keadilan di masyarakat. Tapi pertanyaannya Bang, apa yang bisa dilakukan KY? Karena kan ketika proses peradilan berjalan, kan hakim tidak bisa dalam tanda petik diintervensi atau yang lain. Tapi kan KY memang berwenang untuk mengawasi dan bisa mengambil langkah merekomendasi, begitu kan? Merekomendasi ke institusi yang lebih tinggi, Mahkamah Agung misalnya seperti itu. Sampai mengganti hakim bisa nggak Bang? Ya tergantung. Kalau KY sendiri tidak, KY sendiri tidak punya kewenangan mengganti hakim. Ya tetapi institusi yang berwenang itu ya misalnya Mahkamah Agung karena menempatkan orang-orang di pengadilan, misalkan di proses peradilan begitu. Nah kita berharap seperti itu. Ya dan kita juga berharap kepada Mahkamah Agung untuk melihat ini begitu ya, melihat artinya kalau KY nanti merekomendasi begitu. Nah tetapi sekali lagi kita juga tetap berharap bahwa hakim pengadilan yang lebih tinggi itu bisa memutuskan sesuai dengan keadilan begitu. Kalau kita melihat tadi Bang, Pak Firly sudah tegas mengatakan ada beberapa poin yang secara hukum tidak terpenuhi di dalam pengadilan negeri. Ya, vonisnya ya. Vonisnya ya, salah satunya adalah uang pengganti. Betul. Nah ini apakah kemudian kita bisa katakan ya semangat untuk memiskinkan koruptor, semangat untuk menjerakan koruptor, ya berhenti di jargon saja Bang? Ya berhenti di jargon, barangkali dalam kasus ini berhenti di pengadilan. Ya sementara jaksa sendiri, jaksa KPK itu kan menuntut itu. Berusaha gitu maksimal kan. Ya artinya KPK dalam hal ini tidak cuma jargon, dia memang melakukan tuntutan itu untuk uang pengganti. Nah uang pengganti ini juga ini kan ada ukuran yang berbeda begitu kan. Kalau KPK ada menerima gratifikasi sekitar berapa itu 37 miliar. Kemudian juga pernah menerima suap dari PT Multicon sekitar 40-an miliar, di total sekitar 80 miliar lebih. Betul. Tetapi hakim katanya gratifikasi cuma 13 miliar, sementara suap yang dia terima itu 35 miliar. Tapi kan mestinya taruhlah kalau uang pengganti itu memang mau dipenuhi tuntutan jaksa KPK soal uang pengganti, ya boleh juga sih pakai ukurannya hakim, tapi hakim kan sama sekali tidak menyentuh itu begitu kan. Ini karena yang diadili, yang dijadikan terdakwa adalah diduga pernah menjadi orang kuat di Mahkamah Agung. Ada yang mengatakan begini Bang, mengusulkan dalam hal ini maka harusnya Ketua Mahkamah Agung memberikan semacam arahan kepada Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya untuk benar-benar objektif dan juga untuk memperbaiki nama baik. Nah pertanyaannya itu bisa tidak dilakukan, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita lanjutkan diskusi, Bang, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Usman. Selamat pagi Pak Edward. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Judul media Indonesia hari ini itu betul-betul sangat memprihatinkan dan sangat melukai perasaan masyarakat. Kenapa? Kalau kita bandingkan apple to apple dengan kasus Pinangki. Pinangki itu cuma jabatannya kasupsi, memanfaatkan jasa relasi. Tapi kalau Nur Hadi itu memanfaatkan jabatan kekuasaan. Beda. Jadi orang yang berkuasa dengan orang yang melakukan relasi. Sudah itu jumlah nominal yang dilakukan oleh Pinangki cuma 7 miliar. Nur Hadi 85 miliar. Yeah. Jadi keputusan apa yang dilakukan oleh hakim ini betul-betul mengecewakan. Jadi perlu diambil tindakan oleh Komisi Yudisial. Coba lihat keputusan hakim-hakim yang mengadili itu, apakah ada dissenting opinion? Kalau tidak ada, non-palukan semua hakim ini. Hakim ini tidak amanah. Memang mereka punya kekuasaan untuk bertindak imparsial tanpa tekanan. Tetapi dengan kejadian ini kelihatan masih ada kolusi di antara hakim-hakim. Jangan-jangan Saifuddin Zuhri ini dulu penempatannya ditunjuk oleh Nur Hadi sehingga sekarang ada balas jasa. Itu yang Jadi pertama. muncul dugaan seperti itu ya Pak Edward ya? Iya. Yang kedua, kita kasihan dengan KPK. KPK sudah berusaha maksimal dengan segala kekurangan, dengan segala cercaan, dengan segala hinaan dari masyarakat. Mereka sudah bertindak. Tapi ujung-ujungnya di pengadilan dilakukan hal-hal yang tidak ada komitmen sedikit pun untuk memberantas korupsi. Penjeraan. Dekumham ini perlu disorot, Pak. Kenapa? Nanti setelah pengadilan memutuskan ringan, ujung-ujungnya di lembaga pemasyarakatan, koruptor itu ditempatkan di Sukamiskin. Yang mana fasilitasnya sama dengan hotel bintang 2 gitu loh. Iya. Jadi dengan kekayaan yang mereka miliki, dengan hasil korupsi seperti ini kan ada tuntutan jaksa bahwa mereka harus membayar ganti rugi, itu nggak dibahas sama sekali sama hakim. Nah kita duit yang sebanyak itu bisa, kalau cuma menghabiskan 100 juta satu hari, kena 5 tahun, 1.500 hari, cuma 15 miliar. Uangnya 85 miliar, masih senang sekali hidupnya. Belum lagi dipotong remisi itu yang ketiga, saya ingin sampaikan begini loh Pak. Iya. Kita berharap semua bangsa Indonesia sadar betul. Mungkin perlu dibuat aturan baru bahwa ketua Mahkamah Agung dan orang kedua sekjennya itu harus bukan dari hakim karir. Hakimnya tetap hakim karir. Tapi ketua Mahkamah Agung yang penentu kebijaksanaan. Jangan sampai mereka terkontaminasi hal-hal yang sudah baik mereka jadi di atas. Ya, mereka akan balas jasa ke bawah. Mungkin ketua Mahkamah Agung dan sekjennya itu harus orang luar yang independen, yang menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan. Kalau hakimnya tetap hakim karir. Oke, terima kasih Pak Edward di Curup Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Usman, selamat pagi Bung Leonard. Memang silakan. masalah keadilan dan hukum ini adalah satu dilema. Inilah kelemahan manusia dalam trias politika di mana yudikatif atau mahkamah itu berdiri sendiri. Itu memang baik supaya bisa adil. Tetapi mahkamah ini kan manusia juga Pak, doyan duit dan doyan uang, doyan nasi. Ini yang masalahnya. Jadi korupsi itu sama dengan terorisme dan narkoba itu adalah kejahatan kemanusiaan, humanity crime. Sangat berat. Tetapi dengan adanya sistem yang seperti ini di mana yudisial itu mandiri kelihatannya bagus, tetapi karena juga butuh duit itu bisa diterobos, Pak. Nah masalahnya ada beberapa hal. Yang pertama, sumber daya daripada Mahkamah Agung itu dipilih oleh usulan Mahkamah Agung lewat DPR, lewat Presiden. Nah ini saringannya yang pertama harus jelas dulu. Sampai hari ini kok kayaknya Hakim Agung yang terkenal baik itu cuma Kartijo yang baru meninggal itu Pak. Almarhum Artijo ya. Iya. Ya, itu yang jadi yang dikatakan Pak Edward tadi, apakah dalam putusan Nur Hadi kemarin itu ada dissenting opinion atau tidak, itu akan menunjukkan apakah keputusan itu bulat atau tidak dari majelis hakim. Kalau bulat, ya busuk semua gitu. Yang kedua,
Ini ada tangan-tangan yang memang mafia hukum ini gentayangan kemana-mana seperti mafia-mafia lain. Itu bisa membeli polisi, bisa membeli jaksa, bisa membeli mahkamah, termasuk mafia tanah yang sangat banyak korbannya seperti itu ini. Jadi kita harus berjuang keras ini, Pak. Oke, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Pak Bambang, kelihatannya belum terhubung. Baik, pendapat dari pemirsa seperti itu, Bang Usman. Tapi kembali, kalau saya boleh bertanya kepada pertanyaan saya sebelum jeda tadi, apakah memang perlu ada surat arahan dari Ketua Mahkamah Agung supaya kemudian tidak ada rasa segan, tidak ada rasa semangat kops yang tidak pada tempatnya, yang membuat kemudian proses peradilan ini jadi tidak objektif begitu. Bagaimana, Bang? Iya, jadi ada ungkapan seperti ini dalam dunia hukum, kalau melihat proses peradilan jangan lihat hukumnya tapi lihat siapa hakimnya begitu. Nah, karena itu mestinya bisa ya Mahkamah Agung, ketua begitu itu melihat siapa hakimnya, menyidangkan perkara apa, begitu kan. Supaya hakim bisa memvonis secara objektif begitu. Tadi Pak Edward dan Pak Nugroho juga tentu saja kan melihat profil hakim. Betul. Sehingga muncul dugaan-dugaan tadi kan begitu. Apakah ada balas budi dan seterusnya yang ini perlu. Karena itu tadi saya sampaikan, KY perlu memelototi ini. Kenapa hakim memutus seringan itu begitu. Ya, misalnya soal uang pengganti itu dalam pasal 17 dan 18 Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99 itu biasanya dalam perkara korupsi hakim itu biasanya memutus harus membayar uang pengganti, tapi ini enggak begitu kan. Lagi-lagi pelototi hakimnya, kenapa tidak mengambil vonis seperti itu begitu loh. Terlalu jauh dari logikanya begitu ya. Yang ketiga terkait dengan MA, pertanyaan Anda, menarik usulan Pak Edward tadi. Boleh nggak dibikin aturan nanti di masa depan, ketua MA tidak harus dari hakim karir, supaya dia tidak terkontaminasi, terikat misalkan dengan proses-proses yang dia jalani semenjak dia menjadi hakim, katakanlah seperti itu. Karena biasanya kalau karir seperti itu ya, berjenjang, ditentukan juga oleh sekretaris, ketua. Menteri Kesehatan tidak harus dokter misalnya begitu. Bisa. Ya, menteri lain-lain juga boleh dari profesional, tidak harus dari birokrat karir. Duta besar misalnya, tidak harus orang Kemenlu kan. Bisa dari lain-lain, dari profesional, dari politisi misalnya, dari pengusaha itu bisa. Nah, boleh dipikirkan ini saya kira. Mahkamah Agung yang ada di situ itu tidak harus hakim karir, gitu ya. Jadi saya kira ini menarik, usul menarik supaya nanti beres lah kira-kira. Ya tidak ada pakewu, tidak ada balas budi, tidak terikat, tidak terkontaminasi, begitu kira-kira. Tapi Bang, kalau soal ini kan putusan sudah mengikat langsung ya, walaupun kemudian diajukan banding oleh jaksa. Nah, pertanyaannya bagaimana memastikan di tingkat tinggi itu tidak melemahkan lagi, karena kalau kita memaksakan kehendak kan tidak boleh juga begitu kan. Untuk mempengaruhi hakim kan tidak boleh. Ya kembali lagi tadi lihat siapa hakimnya. Ya nanti di pengadilan tinggi ya mestinya Mahkamah Agung ya begitu itu melihatlah ini. Ya supaya nanti proses peradilan di tingkat pengadilan yang lebih tinggi, nanti begitu di tingkat pengadilan lebih tinggi nanti hasilnya kan naik lagi ke Mahkamah Agung. Betul. Ya, kalau dilanjutkan. Ya jangan-jangan orang juga pesimis lagi begitu kan. Waduh, pesimis ini kita di Mahkamah Agung, Nur Hadi dulu sekretaris Mahkamah Agung begitu kan. Orang penting. Pak Artijo sudah nggak ada begitu kan. Jadi orang jadi pesimis lagi begitu. Nah karena itu saya kira di tingkat pengadilan tinggi nanti ini mulai apalah ya, mulai betul-betul ditata siapa hakimnya yang mengadili. KY memelototi ini, semua masyarakat memelototi supaya nanti ya hasilnya sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat dan juga rasa keadilan di KPK. Jadi KPK ini sudah seperti Pak Edward tadi
katakan berjuang, Mati-matian. dihina, dikritik habis-habisan, sudah melakukan tuntutan yang lumayan tinggi, tetapi tidak dipenuhi oleh hakim begitu kan? Bang, tapi kalau melihat bahwa kemudian kita ini tergantung figur, kalau tadi usulannya harus lihat siapa hakimnya, menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan sistemnya sendiri, karena kalau semuanya tergantung kepada figur ketika almarhum Artijo Alkostar tidak ada, apakah kita kemudian tidak lagi bisa berharap bahwa lembaga peradilan ini benar-benar menegakkan keadilan seperti Dewi Keadilan yang ditutup matanya dan benar-benar memenuhi rasa keadilan kita. Kita harus jeda dulu. Bang Usman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Misalnya masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, kalau melihat prosesnya ini, kasus Nur Hadi kita lokalisir di situ, tapi ini kan juga terkait dengan hal-hal lain di sistem peradilan. Pertanyaan besarnya adalah apakah memang kemudian sistem peradilan yang bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat hanya bisa dipenuhi kalau ada figur-figur seperti almarhum Artijo Alkostar, atau memang sistem ini harusnya bisa dilaksanakan siapapun yang ada di situ begitu? Ya, jadi kalau secara teoritis keduanya perlu, keduanya perlu karena orang-orang atau figur-figur tertentu, figur-figur yang baik, dia bisa membentuk sebuah sistem, begitu kan? Tetapi orang-orang ini juga bekerja harus sesuai dengan sistem yang sudah dibentuk, begitu kan? Sistemnya juga harus bagus. Betul, sistemnya juga harus bagus. Nah, jadi sistem itu kalau dalam konteks hukum atau peradilan itu kan dibentuk berdasarkan undang-undang. Jadi melalui undang-undang. Undang-undang tipikor misalnya dalam konteks ini undang-undang kehakiman misalnya, undang-undang kejaksaan. Nah, ini kalau memang harus ada perubahan sistem, ya harus ada perubahan undang-undang terlebih dahulu. Dan kita kan terus berusaha memperbaiki sistem ini. Sebetulnya sistemnya relatif sudah baik, sudah baik, mekanismenya sudah baik. Lalu kemudian apa? Persoalannya mungkin ada di figur, ada di hakim, begitu loh. Ya ada di hakim, ada di orang-orang yang tidak mau menjalankan sistem tersebut secara benar. Ya contoh misalnya tadi, undang-undang sudah membentuk sistem bahwa hakim semestinya itu memvonis uang pengganti berdasarkan Undang-Undang 3199 pasal 17-18. Aturan tertulisnya jelas itu. Jelas sistemnya itu sudah mengatur itu, tetapi hakim tidak mengambil keputusan itu. Salahnya di mana? Di hakim dong, bukan di sistemnya begitu. Nah karena itu keduanya menjadi penting. Sistem kita perbaiki, tetapi juga figur yang baik, yang mau menjalankan sistem, yang kemudian juga mau membentuk sistem yang bagus, itu juga penting begitu. Nah karena itu usul atau ide tadi yang Pak Edward sampaikan itu kan juga baik begitu, bahwa penting ya seorang figur boleh kita coba diambil dari luar hakim karir misalnya seperti itu, ya supaya dia mau menjalankan sistem dan mau membentuk sebuah sistem-sistem baru yang katakanlah reformatif begitu ya, revolusioner bahkan begitu. Pertanyaannya Bang, apakah memang kemudian harus menggunakan orang dari luar lembaga, atau memang kita sebetulnya bisa melihat dari dalam lembaga peradilan MA dan sampai turunan di bawahnya, itu juga kita masih bisa berharap? Oh ya tentu saja kita masih bisa berharap ya, kita bisa berharap. Syaratnya kita lihat betul-betul begitu kan. Tetapi kadang-kadang orang pesimis juga melihat yang sudah sistem hukum kita yang sudah berurat berakar seperti sekarang ini, bahwa masih tersedia orang-orang baik yang cukup banyak di dalamnya begitu kan. Nah sehingga perlulah kita misalnya katakanlah Mahkamah Agung mengimpor begitu ya, mengimpor orang dari luar. Ada terobosan ya di sini ya? Dalam arti orang yang tidak di luar hakim karir begitu. Bebas kan? nilai. Ya, tetapi itu kembali lagi membutuhkan sistem. Betul. Ya undang-undang yang terkait dengan Mahkamah Agung misalnya, apakah mengizinkan itu? Kan sejauh ini tidak. Karena itu semua hakim agung adalah hakim karir. Ya seperti itu begitu. Nah karena itu sistem juga perlu kita perbaiki terus kalau kita memang mau membentuk sebuah proses peradilan, sebuah mekanisme peradilan yang baik. Ke tahapan terdekat Bang, nanti pada saat banding kasus Nur Hadi ini, apakah yang kita bicarakan ini bisa berdampak begitu Bang kepada perbaikan keadaan ini? Iya, kita berharap seperti itu tentu saja. Ya nomor satu tentu saja KPK harus bagus dalam menyusun memori banding.
harus bisa memperlihatkan bukti-bukti. Sebetulnya kan di tingkat peradilan pertama sudah terbukti kan begitu, walaupun pengacara mengatakan tidak terbukti, ya ada beberapa yang tidak terbukti. Gratifikasi itu ya soal itu. Gratifikasi misalnya begitu kan. Ya karena itu KPK pertama-tama ini harus menyusun memori banding secara baik. Cermat begitu, ya. Cermat ya kan. Nah kedua tentu saja tadi kembali ya. Lihatlah hakimnya yang mengadili nanti itu. Ya, ini penting buat kita semua. KY, Mahkamah Agung itu harus melihat figur hakim itu. Jangan lihat hukumnya saja. Hukumnya relatif sudah baik lah begitu kan. Perlu surat dari Mahkamah Agung tidak Bang untuk ya, kemudian saya tidak tahu mekanismenya seperti apa begitu kan. Ya kalau memang dibutuhkan surat ataupun penugasan ataupun rekomendasi untuk memperkarakan atau mengadili kasus ini di tingkat pengadilan lebih tinggi. Ya kenapa tidak? Saya kira harus itu. Kalau memang mekanismenya memungkinkan seperti itu begitu ya. Kalau kemudian hasilnya Bang tidak jauh-jauh beda dengan pengadilan tingkat pertama di pengadilan tinggi nanti. Itu apa artinya? Ya artinya ya celaka lah kita kan begitu. Ya kalau kita lihat tuntutan KPK itu kan sebetulnya boleh kita bilang moderat ya. Artinya sesuai dengan bukti-bukti yang belum mereka maksimal temukan. Ya, iya, 12 tahun. Maksimalnya hukumannya. Kan 20 tahun misalnya seperti itu. Bahkan lembaga seperti ICW mestinya seumur hidup begitu kan. Ya ini kalau maki misalkan ya di atas 10 tahun lah begitu kan. Ya itu saja kita belum bisa penuhi, ini kan repot begitu loh. Tuntutan jaksa itu dipenuhi begitu, dan itu menunjukkan ya celaka kita begitu. Bahkan hakim kan sebetulnya bisa memvonis lebih tinggi. Banyak kasus kok seperti itu. Baik. Kita harapkan kemudian kita masih bisa berharap kepada lembaga peradilan supaya ya keadilan bisa dijamin di negara ini. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, vonis terhadap Nur Hadi memang harus dihormati, tapi tidak harus diterima karena tidak sebanding dengan daya rusak yang dilakukannya selama menjabat. Jangan hanya karena pernah berjasa, lalu vonisnya jadi ringan. Kita dukung langkah KPK untuk mengajukan banding, harus ada kemauan besar untuk menghukumnya dengan hukuman berat dan membuktikan bahwa pedang hukum juga tajam kepada